Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, kembali kita berjumpa dalam mata kuliah Hukum Tenaga Kerja. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas tentang pengertian dasar dan sumber ketenaga kerjaan. Ya. Nah, pengertian hukum perburuhan atau tenaga kerjaan, yang pertama menurut Molenar, yaitu hukum perburuhan adalah bagian dari hukum yang berlaku pada pokoknya mengatur hubungan antara buruh dengan majikan, antara buruh dengan buruh, dan antara buruh dengan penguasa. Ya. Selain itu juga Mr. M.J. Leppenbach juga menyebutkan bahwa hukum perburuhan itu adalah hukum yang berkenaan dengan keadaan kehidupan yang berlangsung bersangkut paut dengan hubungan kerja. Jadi batasannya adalah buruh dengan buruh, buruh dengan pengusaha, buruh dengan penguasa, dan kaitan dengan langsung ya dengan hubungan kerja. Kalau kita bicara dari pengertian yang disampaikan dua ahli ini. Nah, berbeda lagi menurut Imam Supomo ya, yang menjelaskan bahwa hukum perburuhan itu sebagai suatu himpunan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang berkenaan dengan kejadian di mana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah. Nah, jadi hukum perburuhan di sini diibaratkan adalah seperti sebuah aturan ya, yang berbentuk tertulis atau tidak atau lisan gitu ya, uh, yang berkenaan langsung dengan kejadian di mana seseorang itu bekerja ya. Nah, setelah dia bekerja tentunya dia akan mendapatkan upah gitu ya. Nah, hukum perburuhan di sini setidak-tidaknya mengandung unsur yang pertama adalah himpunan peraturan baik tertulis atau tidak tertulis, terus kemudian berkenaan dengan satu kejadian atau peristiwa, ya ada hal yang dilaksanakan, ada hal yang dilakukan ya dalam kesempatan ini, terus kemudian seseorang itu bekerja pada orang lain, ya pada orang lain dan kemudian dengan adanya dia bekerja dengan orang lain maka dia akan mendapatkan upah. Inilah yang kemudian menurut Imam Supomo ya, hukum perburuhan itu. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, juga memberikan pengertian buruh. Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Jadi setiap orang yang bekerja pada orang lain, terus kemudian dari pekerjaannya itu dia menerima upah, maka dia dianggap sebagai buruh. Berbeda halnya kalau kemudian ada seseorang meminta tolong dengan kita dan memberikan kita sejumlah uang sebagai bentuk rasa terima kasih, itu juga bukan dianggap sebagai buruh gitu ya. Nah, dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan juga menyebutkan bahwa ketenagakerjaan adalah hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Jadi dalam konteks ketenaga kerjaan ini berkaitan dengan pada saat dia bekerja, sebelum bekerja, saat dia bekerja, dan sesudah dia bekerja. Itu juga masuk dalam kajian hukum ketenaga kerjaan. Nah, adapun rumusan pengertian hukum tenaga kerja ini, pengertian hukum tenaga kerja adalah semua peraturan yang berkaitan dengan tenaga kerja, baik sebelum bekerja, selama atau dalam hubungan kerja dan sesudah hubungan kerja. Jadi sebelum, saat ini, dan yang akan datang gitu ya. Nah, jadi pengertian hukum tenaga kerjaan lebih luas daripada hukum perburuhan pada dasarnya, karena selama ini kita kenal yang ruang lingkupnya hanya berkenaan dengan hubungan hukum antara buruh dengan majikan dan hubungan kerja saja. Tetapi kalau kita bicara tentang hukum ketenaga kerjaan ini lebih luas gitu ya. Bukan hanya soal hubungan mereka berdua saja atau dengan pemerintah, tapi kemudian menyangkut dengan hak-hak lain ya, hak pihak lain. Nah, adapun sumber hukum perburuhan dapat kita ketahui bahwa yang ada beberapa yaitu kaidah otonom. Kaidah otonom ini artinya menyangkut hal-hal yang disepakati oleh uh, para pihak ya. Atau kemudian kaidah otonom ini dikenal dengan kaidah internal. Ya, jadi ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh para pihak yang terikat dalam suatu hubungan kerja. Ya. Kalau terikat dalam sebuah hubungan kerja pasti antara buruh dan majikan atau kemudian tenaga kerja atau pekerja dengan pengusaha. Nah, hal ini akan tercermin dari
apa yang menjadi kesepakatan mereka yang mereka ambil, maka itu menjadi bagian dari kaidah otonom. Misalkan perjanjian kerja juga masuk bagian dari kaidah otonom. Terus kemudian ada peraturan perusahaan juga masuk, dan yang berikutnya adalah perjanjian kerja bersama juga masuk dalam kaidah otonom. Karena apa? Karena disepakati oleh para pihak yang ada yang terikat dalam suatu hubungan kerja. Nah, yang berikutnya adalah kaidah heteronom, ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh pihak di luar, pihak-pihak yang terikat dalam hubungan kerja atau pihak ketiga, gitu ya. Jadi dia di luar dari kaidah otonom, gitu. Ya, pihak ketiga yang membuat ketentuan-ketentuan dimaksud adalah pemerintah bersama DPR. Dalam hal ini berkaitan dengan regulasi yang menyangkut hukum tenaga kerja. Oleh karenanya, bentuk dari kaidah tersebut adalah semua peraturan perundang-undangan di bidang perburuhan atau ketenaga kerjaan itu masuk dalam kaidah heteronom, ya, eksternal, gitu ya, sehingga aturan-aturan tersebut berlaku untuk buruh, ya. Nah, secara umum sumber hukum yang terpenting adalah pertama perjanjian-perjanjian internasional yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia. Jadi setiap hal yang berkaitan dengan dunia internasional, Indonesia pasti meratifikasi selama itu baik. Misalkan soal hak asasi manusia, soal korupsi, soal tenaga kerja, soal perbudakan, soal kemudian perdagangan manusia, itu diratifikasi semua. Ya. Bahwa kita menyetujui dan kemudian siap melaksanakan apa yang menjadi komitmen dan konsistennya. Sehingga pemerintah di sini diharapkan untuk dapat berselaras dengan dunia internasional dalam rangka memenuhi hak-hak daripada buruh, ya. Nah, kemudian selain perjanjian-perjanjian internasional, sumber hukum lain yaitu Undang-Undang Dasar 1945, ya, sebagaimana bahwa di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 45 juga dijelaskan bahwa bekerja itu merupakan hak asasi manusia dan mendapatkan penghidupan yang layak itu juga bagian dari itu. Terus kemudian perundang-undangan untuk hal-hal khusus, terus kemudian juga ada peraturan dan keputusan menteri, ya, kesepakatan kerja bersama, presiden atau putusan-putusan terdahulu dari pengadilan yang juga kita kenal dengan jurisprudensi. Ada juga peraturan kerja yang ditetapkan oleh perusahaan. Nah, perjanjian kerja individual, ada juga instruksi oleh majikan atau pemberi kerja, ada juga doktrin hukum. Ini sumber-sumber hukum yang terpenting dalam hukum tenaga kerja. Dan ini sangat banyak sekali, gitu ya, aturan-aturan yang berkaitan dengan tenaga kerjaan. Kenapa kemudian terlalu banyak regulasi atau aturan-aturan? Karena dengan harapan semakin banyak aturan maka akan semakin banyak perlindungan, semakin luas perlindungan hukum dari hak-hak buruh, ya, termasuk dengan hak-hak untuk keselamatan, kesehatan, ya, penghidupan yang layak dan meningkatkan taraf hidup keluarganya, gitu ya. Nah, ada beberapa cakupan persoalan dalam hukum perburuhan. Yang pertama adalah pengaturan hukum atau kesepakatan kerja. Ini juga bagian dari cakupan persoalan dalam hukum perburuhan. Kemudian hak dan kewajiban bertimbal balik dari buruh, pekerja atau majikan. Ya, terus kemudian cakupan lain adalah penetapan upah. Ada juga terkait dengan jaminan kerja, kesehatan dan keamanan kerja dalam lingkungan kerja sekitar, ya. Kemudian non-diskriminasi dalam pekerjaan, kemudian adanya kesepakatan kerja bersama kolektif, gitu ya. Adanya peran serta pekerja, terus kemudian juga hak mogok, ada juga jaminan pendapatan, penghasilan dan penyelenggaraan, ya. Ada juga cakupannya mencakup jaminan kesejahteraan bagi pekerja dan keluarga mereka. Ya. Itu cakupan persoalan dalam hukum perburuhan. Pada prinsipnya bahwa harusnya kita sebagai manusia, apapun bentuk pekerjaannya, yang penting kemudian mendapatkan hasil, ya, asal halal. Kemudian ini menjadi upaya kita dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga, sehingga harkat dan martabat bekerja apapun jenisnya, kasar, kemudian kuli panggul dan lain sebagainya, itu juga harus dihormati, harus diberikan hak-haknya sebagai manusia yang punya hak yang sama dalam sebuah negara, ya. Nah, kajian hukum perburuhan ini terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah hubungan
hukum hubungan kerja individual employment law, terus kemudian hukum perburuhan kolektif, ya, collective labor law, dan kemudian hukum jaminan sosial, social security law, gitu ya. Ini kajian yang masuk dalam hukum perburuhan. Nah, karakteristik atau ciri hukum perburuhan atau ketenagakerjaan itu, yang pertama adalah lebih banyak aturan hukum yang bersifat kolektif, gitu ya. Yang kedua, mengkompensasikan ketidaksetaraan atau perlindungan pihak yang lebih lemah, gitu ya. Terus kemudian sistem khusus berkenaan dengan penegakan, kemudian pengintegrasian hukum privat dan hukum pabrik di dalam hal hukum perburuhan dan tenaga kerjaan. Itu karakteristik dan ciri-ciri hukum perburuhan, ya. Nah, rekan-rekan mahasiswa, itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.